Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa belajar kembali setelah libur semester 1. Kita bisa belajar kembali di semester 2 ini, dan bab pertama yang akan kita pelajari yaitu teorema Pythagoras. Hari ini kita akan memeriksa kebenaran teorema Pythagoras. Untuk memeriksa kebenarannya, ikuti langkah-langkah berikut ini. Pertama, kalian sediakan kertas, bisa kertas berpeta, kertas HPS atau kertas karton, pensil, penggaris, dan gunting. Kemudian buatlah 3 buah persegi dari kertas yang sudah disediakan dengan panjang perseginya masing-masing 3 satuan, 4 satuan, dan 5 satuan. Kemudian guntinglah ketiga persegi itu. Setelah itu, susunlah ketiga persegi tersebut seperti gambar berikut ini. Pertama yang 3 satuan, kemudian yang 4 satuan, dan yang terakhir yang 5 satuan. Nah, sekarang kalian perhatikan apakah luas persegi yang terbesar sama dengan jumlah 2 luas persegi yang kecil. Jumlah persegi yang kecil ini 9, yang ini ada 16, yang terbesar ada 25. 9 tambah 16 adalah 25, berarti jumlahnya sama. Nah, dari sini untuk lebih meyakinkan lagi, kalian ulangi langkah seperti di atas dengan ukuran perseginya 6, 8, dan 10. Kemudian kalian hitung apakah luas persegi yang terbesar sama dengan luas persegi yang terkecil ditambah luas persegi yang terkecil yang satunya lagi. Nah, kalau sama berarti kita bisa menentukan, bisa memeriksa kebenaran dari teorema Pythagoras. Sekarang, untuk lebih memahaminya, perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada persegi dengan panjang sisi A tambah B. Kemudian, yang A tambah B ini kita buat menjadi segitiga siku-siku, dan panjang persegi yang di tengah kita misalkan C. Panjang sisinya kita misalkan C. Jadi terdapat 4 buah segitiga siku-siku dengan panjang sisi A, B. Kemudian ada sebuah persegi dengan panjang sisinya C. Sekarang kita ubah posisinya. Segitiga yang 2 ini kita pindahkan posisinya menjadi di sebelah yang ke-1. Yang ketiga juga kita ubah posisinya menjadi di sebelah sini, di dekat segitiga yang keempat, sehingga gambarnya akan menjadi seperti ini. Nah, karena perseginya sama, berarti kita bisa memeriksa kebenaran teorema Pythagoras menggunakan luas persegi yang kita buat. Kita cari dulu luas persegi yang pertama. Berdasarkan gambar, berarti luas gambar ke-1 adalah 4 dari luas segitiga. Tadi kan ada 4 segitiga ditambah C pangkat 2, karena yang di tengahnya itu persegi dengan panjang sisi C. Sedangkan luas gambar yang kedua adalah 4 kali luas segitiga ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 2AB ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat. Karena luas 1 sama dengan luas 2, berarti 2AB tambah C pangkat 2 sama dengan 2AB ditambah A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Kemudian kita kurangi kedua ruas dengan negatif 2AB dikurangi 2AB, sehingga kita dapatkan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi kesimpulannya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B pangkat 2. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada segitiga siku-siku dengan siku-sikunya di sini. Yang di depan sudut siku-siku ini namanya sisi hipotenusa. Sedangkan 2 sisi yang lainnya disebut dengan sisi penyiku. Berdasarkan hal yang kita lakukan tadi, maka kita dapatkan kesimpulan kalau C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Terus kalau kita mencari A, berarti C kuadrat dikurangi B kuadrat. Kalau kita mencari B, berarti C kuadrat dikurangi A pangkat 2. Yang harus kalian ingat, C ini disebutnya sisi hipotenusa. Jadi yang di depan sudut siku-siku ini namanya sisi hipotenusa, dan dia adalah sisi yang terpanjang dibandingkan dengan sisi penyikunya.
Nah, ini disebut dengan teorema Pitagoras. Jadi teorema Pitagoras itu adalah C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, atau panjang kuadrat dari sisi hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat dari sisi penyikunya. Nah, sekarang perhatikan segitiga ABC. Berarti berdasarkan teorema yang tadi kita dapatkan BC pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 ditambah AC pangkat 2. Kalau mau mencari AB pangkat 2 berarti BC pangkat 2 dikurangi AC pangkat 2. Untuk AC pangkat 2 berarti BC pangkat 2 dikurangi AB pangkat 2. Nah, rumus ini disebut dengan teorema Pitagoras. Tapi ya, jadi yang kalau ditambah itu hanya untuk mencari sisi hipotenusa, sedangkan untuk mencari sisi penyiku di sininya dikurangi. Dan sisi hipotenusa itu adalah sisi yang terpanjang. Sekarang kita akan menggunakan teorema Pitagoras. Yang pertama, pada bidang datar, kita bisa gunakan teorema Pitagoras untuk mencari diagonal bidang. Jadi AC adalah diagonal bidang, berarti AC pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. Kalau mencari AB berarti kita kurangi, mencari BC juga sama kita kurangi. Karena sudut siku-sikunya ada di B ya. Jadi sisi hipotenusanya adalah AC yang di depan sudut penyiku, yang di depan sudut siku-sikunya. Yang kedua, kegunaannya pada bangun ruang yaitu untuk mencari, kalau pada balok untuk mencari diagonal ruang. HB kuadrat sama dengan BD kuadrat ditambah DH kuadrat. HB sama dengan BD ditambah DH karena siku-sikunya di D. Kemudian BD itu sama dengan AD pangkat 2 ditambah AB pangkat 2. Jadi HB itu AB pangkat 2 ditambah AD pangkat 2 ditambah DH pangkat 2. Atau dipanjang diagonal ruang itu sama dengan akar dari P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat. Yang ketiga, penggunaannya pada kerucut, yaitu untuk mencari hubungan antara tinggi kerucut dengan panjang garis pelukis. Jadi CE pangkat 2 sama dengan AC pangkat 2 dikurangi AE. AE-nya ini adalah jari-jari lingkaran alas kerucut. Kalau mau mencari CE berarti AC dikurangi AE pangkat 2. Kemudian yang C untuk limas digunakan untuk mencari tinggi limas. Tinggi limas itu sama dengan EF pangkat 2 sama dengan EG pangkat 2 dikurangi FG. Kemudian kalau mencari FG berarti EG dikurangi EF. Kalau mau mencari EG berarti EF ditambah FG. Terakhir pada bidang koordinat yaitu untuk mencari jarak antara dua titik. Misalkan titik A koordinatnya x1, y1, titik B x2, y2. Maka jarak dari titik A ke titik B yaitu AB pangkat 2 sama dengan x2 dikurangi x1 pangkat 2, y2 dikurangi y1 pangkat 2. Jadi panjang jarak antara titik A dan B adalah akar dari x2 dikurangi x1 dipangkatkan 2, y2 dikurangi 1 dipangkatkan 2. Sekarang kita akan mempelajari menentukan jenis segitiga. Kita bisa menentukan jenis segitiga dari berdasarkan panjang sisi-sisinya. Kalau segitiganya memenuhi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, berarti segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Kalau A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat, berarti siku-sikunya di A. Kalau B kuadrat sama dengan A kuadrat C kuadrat, berarti siku-sikunya di B. Kalau C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, berarti siku-sikunya ada di C. Sekarang kalau jumlah kuadratnya kurang dari C kuadrat kurang dari A kuadrat tambah B kuadrat, berarti dia termasuk segitiga lancip. Kalau lebih dari berarti dia segitiga tumpul.
Jadi kalau sama dengan segitiga siku-siku kurang dari lancip lebih dari tumpul. Sekarang kita akan menemukan dan memeriksa triple Pythagoras. Panjang dari segitiga siku-siku sering kali dinyatakan dalam 3 bilangan asli. Nah, 3 bilangan asli ini disebutnya triple Pythagoras. Jadi bilangan asli yang memenuhi persamaan teorema Pythagoras disebut triple Pythagoras. Perhatikan tabel di bawah ini. Jika A2 dan B1, kemudian A kuadrat B kurangi B kuadrat itu 3, 2AB 4, A kuadrat B kuadrat 5, berarti triple Pythagorasnya adalah 3, 4, 5. Jadi tabel ini digunakan untuk mencari triple Pythagoras. Kita bisa memilih A dan B-nya, terserah kita. Di sini ada beberapa yang dicontohkan, 21, 31, 32, 41, 42, 43. Lalu kita masukkan ke rumus A kuadrat min B kuadrat, 2AB dan A kuadrat tambah B kuadrat, dan akhirnya kita bisa menentukan triple Pythagoras. 3, 4, 5, 8, 6, 10, 5, 12, 13, 15, 8, 17, 12, 16, 20, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari beberapa contoh soal. Soal yang pertama, sebuah kapal berlayar ke arah barat sejauh 80 kilo, kemudian ke arah utara sejauh 60 kilo. Hitunglah jarak kapal sekarang dari tempat semula. Nah, perhatikan pembahasan berikut ini. Pertama, kapalnya itu bergerak ke arah barat sejauh 80 km. Awalnya itu di O, berjalan ke barat 80 km, kemudian ke utara 60 km. Sekarang kita hitung jarak dari awal dari O ke U. Kita gunakan rumus teorema Pythagoras. Karena siku-sikunya di B, berarti yang di depan B adalah sisi hipotenusanya. Jadi X-nya itu adalah sisi hipotenusa, berarti OU pangkat 2 sama dengan OB pangkat 2 ditambah BU pangkat 2. Jadi OU pangkat 2 sama dengan akar dari 80 kuadrat ditambah 60 kuadrat. Jadi OU sama dengan akar dari 6.400 ditambah 3.600 sama dengan akar dari 10.000. Jadi panjang OU adalah 100 km. Jadi jarak kapal dari tempat semula adalah 100 km. Contoh soal yang kedua. Sebuah kapal berlayar ke selatan sejauh 80 kilo, kemudian ke arah barat sejauh 120 kilo, dan ke arah utara sejauh 170 km. Sekarang kita gambar dulu posisi kapalnya. Pertama, dia berjalan dari titik O, titik asalnya, ke selatan sejauh 80 km. Kemudian dari selatan ke barat sejauh 120 km. Dari barat ke utara 170 km. Sekarang jarak kapal dari tempat semula, berarti dari O ke U. Perhatikan segitiga OAU. Siku-sikunya di A, berarti X adalah sisi hipotenusanya. Sehingga OU pangkat 2 sama dengan OA pangkat 2 ditambah AU pangkat 2. Dan panjang AU sama dengan panjang dari B ke U 170 dikurangi B ke A 80. Jadi panjang A ke U adalah 90 km. Kita masukkan ke rumus teorema Pythagoras. 120 pangkat 2 ditambah 90 pangkat 2. Jadi 14.400 ditambah 8.100. Jadi OU ada sama dengan akar dari 22.500 sama dengan 150 km. Jadi jarak kapal dari tempat semula adalah 150 km. Soal yang ketiga. Perhatikan gambar berikut ini. Hitunglah panjang kawat minimal yang diperlukan untuk mengikat tiang. Jadi kita mau menghitung
kawatnya itu ada 4, yang ini sama panjangnya X, yang ini juga sama panjangnya Y. Ini 3 meter, ke sini juga 3 meter, ininya 2 meter, 2 meter. Nah, pembahasannya dari gambar ini kita bisa ketahui kalau siku-sikunya ada di sini, berarti yang di depannya X-nya ini adalah sisi miring, sama Y juga sisi miring. Kita cari dulu X berarti 3 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2. Berarti 9 tambah 14 sama dengan 13, berarti X sama dengan akar 13. Kita hitung itu sekitar 3,6 meter. Kemudian kita cari panjang Y. Panjang Y juga sama karena ini adalah sisi miringnya. Berarti Y pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. 9 ditambah 16 sama dengan 25. Jadi Y adalah akar dari 25 sama dengan 5 meter. Berarti panjang kawat minimal yang diperlukannya 2X tambah 2Y. 2 kali 5 ditambah 2 kali 3,6 sekitar 17,2 meter. Contoh soal keempat, manakah di antara kelompok 3 bilang berikut yang membentuk segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul? Yang A 13, 9, 11, B 8, 17, 15. Pembahasannya, kita ingat dulu bahwa kalau C kuadrat kurang dari A kuadrat tambah B kuadrat jadi segitiga lancip, kalau lebih dari jadi segitiga tumpul. Sisi yang pertama itu 13, 9, dan 11. Nah, C itu selalu sisi yang terpanjang. Jadi yang paling panjang 13, berarti C-nya 13. B dan A-nya 9 dan 11. Kita masukkan ke sini, kita hitung C kuadrat itu 169. B kuadrat ditambah A kuadrat, 9 kuadrat tambah 11 kuadrat, 81 tambah 121, 202. Dari sini kita bisa tahu kalau C kuadrat kurang dari A kuadrat tambah B kuadrat, 169 kurang dari 202, jadi segitiga tersebut merupakan segitiga lancip. Sekarang yang kedua, yaitu 8, 17, dan 15. Nah, berarti C-nya 17, sisi terpanjangnya itu 17, B dan A-nya 8 dan 15. Berarti 17 pangkat 2, 289, 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat, sama 289. Karena nilainya sama, jadi segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku. Contoh soal kelima. Diketahui segitiga ABC dengan titik A min 1,5, B min 1,1, dan C 2,1. Apakah segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku? Untuk mencari apakah ini segitiga siku-siku, pertama kita harus menentukan jarak dari A ke B, A ke C, dan B ke C. Kita pergunakan rumus yang tadi sudah kita bahas, yaitu kalau mencari jarak dari A ke B sama dengan XB dikurangi XA pangkat 2, YB dikurangi A pangkat 2. Berarti XB min 1 dikurangi XA negatif 1 juga, ditambah YB 1 dikurangi YA 5 dipangkatkan 2. Jadi min 1 dikurangi min 1 sama dengan 0, 1 dikurangi 5 negatif 4. Jadi 0 tambah 16 sama dengan 16, berarti panjang AB akar 16 yaitu 4. Sekarang kita mau mencari dari A ke C. Kita pergunakan rumus yang tadi. XC berarti 2 dikurangi XA negatif 1 ditambah YC 1 dikurangi YA 5. 2 dikurangi negatif 1 sama dengan 3. 1 dikurangi 5 sama dengan negatif 4. Jadi panjang AC pangkat 2 sama dengan 25. AC-nya akar 25 sama dengan 5. Jadi panjang dari A ke C adalah 5. Yang terakhir dari B ke C.
XC berarti 2 dikurangi XB negatif 1 dipangkatkan 2, YC 1 dikurangi YB 1, 1 kurangi 1 pangkat 2, 2 dikurangi negatif 1 jadi 3 ditambah 0 pangkat 2, jadi BC pangkat 2 nya 9, BC nya akar dari 9 yaitu 3, BC nya sama dengan 3. Kemudian kita dapatkan kalau 5 pangkat 2 itu jumlah dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 25 itu 16 tambah 9 karena AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Jadi segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku. Nah, setelah kalian mempelajari bab ini, ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan. Pertama, kalian harus merangkum apa yang sudah tadi kita bahas. Jadi tulislah hal-hal yang penting atau rangkum materi yang tadi kita bahas di buku kalian masing-masing. Kemudian kerjakan soal-soal berikut ini. Soal yang pertama, tentukan nilai X pada gambar berikut ini. Ada 2 gambar, kalian diminta untuk menghitung nilai X-nya. Yang harus kalian ingat, yang di depan sudut siku-siku adalah sisi hipotenusa. Jadi bukan sisi hipotenusa itu yang di depan segitiga siku-siku pokoknya ya. Nah, kalian diminta untuk menghitung X-nya berapa. Di gambar ini X-nya berapa, di gambar yang kedua X-nya berapa. Yang kedua, tentukan panjang AB berdasarkan gambar berikut ini. Jadi kalian diminta menentukan jarak dari A ke B. Ini juga sama ya, menentukan jarak dari A ke B. Yang ketiga, seorang penyelam dari tim SAR mengikatkan diri pada tali sepanjang 25 meter untuk mencari sisa-sisa bangkai. Nah, bisa dilihat dari gambarnya. Kemudian kedalaman lautnya 20 meter. Ini 25, ini 20. Berapa luas daerah yang mampu dijangkau oleh penyelam tersebut? Berarti kalian diminta untuk mencari luas daerah lingkaran. Untuk mencari luas daerah lingkaran, kalian harus tahu dulu jari-jarinya. Nah, pergunakan teorema Pythagoras untuk mencari jari-jarinya. Kemudian, soal keempat, tentukan apakah segitiga KLM ini segitiga sebarang sama kaki atau segitiga sama sisi. Berarti kalian harus mencari panjang sisinya. Cari jarak dari K ke L, K ke M, dan L ke M menggunakan rumus menentukan jarak antara 2 titik. Kemudian dari panjang sisi tersebut kalian bisa mengetahui apakah itu segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, atau segitiga sebarang. Contoh kelima, soal kelima, perhatikan gambar di samping. Ada 2 persegi, yang kecil itu luasnya 25, kalau yang besar itu panjang sisinya 15. Kalian diminta untuk menentukan panjang X. Garis yang merah ini panjangnya berapa? Kemudian soal yang keenam, 32X dan 68 adalah triple Pythagoras. Yang ditanyakan berapakah nilai X. Jadi X-nya harus berapa supaya ketiga bilangan ini menjadi triple Pythagoras. Jadi supaya memenuhi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, itu soal yang harus kalian kerjakan. Terima kasih atas perhatian kalian. Tetap semangat belajar di rumah. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.